Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin al-mu'tadin. Allahumma ya rabbana lakal hamdu bil Islam wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil Qur'an wa laka bi kulli ni'matin an'amtaha 'alaina ya karim ya mannan ya dzal fadli wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wa khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram. Afdhalus salati wa atammus salam, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan agar bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan berkumpul di tempat yang baik atas kebaikan, atas mempelajari bersama-sama ilmu pengetahuan tentang kehidupan kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di surga Al-Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tsumma amma ba'd. Tema kita di pagi hari ini yang berkah adalah ketulusan dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tahu apakah jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala jalan yang benar, maka harus kita bersama-sama belajar beberapa sifat. Apa sifatnya orang yang memang jujur ketika menuju Allah Subhanahu wa taala? Bukan hanya orang yang beribadah atau berbentuk ibadah yang jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup kita datang ke masjid dan melakukan salat agar menjadi jujur dengan Allah. Bisa saja orang salat, bisa saja orang pergi haji atau umrah, bisa saja orang berpuasa, bisa saja orang melakukan amal saleh yang bentuknya memang amal baik, tetapi dia tidak jujur dengan Allah Subhanahu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita gambaran yang sangat istimewa agar kita tahu siapa saja orang yang tulus. Dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman, mulai ayat yang ke-63, Bismillahirrahmanirrahim. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. Mulai ayat 63 sampai surat Al-Furqan selesai, ini aturan Allah Subhanahu wa taala, turutan orang yang pasti jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang melaksanakan apa yang di dalam ayat ini dan sifatnya seperti sifat orang ibadur rahman ini kecuali dia orang yang tulus dengan Allah Subhanahu
Dan sebelum kita mulai ayat ini, ada kata Imam As-Sa'di, seorang mufassir Al-Quran, yang berkata, bukan semua amal yang kita lihatnya baik mengartikan kejujuran orangnya ketika berjalan kepada Allah. Allah berfirman, surat Al-Baqarah ayat yang ke-173. Laisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah kejujuran atau ketulusan adalah menghadap masyriq atau maghrib, menghadap timur atau barat. Maksudnya bukanlah ketulusan kepada Allah adalah melaksanakan sholat saja. Meski kita menghadap Masjidil Aqsa, meski menghadap Ka'bah, meski menghadap manapun, bukan ini adalah ketulusan. Walakin al-birra, akan tetapi kejujuran adalah man amana billah, adalah beriman dengan Allah. Man amana billahi wal yawmil akhir, hari akhir, wal malaikati wal kitab wal nabiyyin wa atal mal ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was sa'ilin fil riqab wa aqamis shalah. Berapa amal kebaikan sebelum dan dia mendirikan salat. Bukan hanya orang salat, alhamdulillah kewajibanku sudah selesai beres. Tidak beres. Sebelum salat ada apa? Iman dengan Allah Subhanahu wa taala, hari akhir, malaikat, buku-buku, para nabi, wa a'tal mala ala hubbi, dan memberi infak dengan senang. Wa'aqal mala ala hubbi dzawil qurba, memberi kerabatnya, wal yatama, para yatim, wal masakin, orang miskin, wa ibn as-sabil, orang ibnu sabil seperti talibul ilmi, seperti mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, was-sa'ilin, dan orang yang meminta, wa fil riqab, wa aqama as-shalah, baru dan mendirikan salat, wa ata zakat, memberikan zakat, wa aqama as-salat wa ata zakat wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu, dan ketika memberikan sebuah janjian maka dia menepatkan janjiannya, menunaikan janjiannya. Ulaika alladziina shadaqu, mereka adalah orang yang jujur. Wa ulaika humul muttaqun, dan karena mereka jujur, mereka jadi orang yang bertakwa. Dan kita tahu bahwa derajat iman yang paling tinggi adalah derajat takwa. Kita tahu hadis ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Muhammad, apa itu Islam?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, salat, zakat, kemudian puasa dan haji untuk orang yang mampu." Apa itu iman? Iman adalah iman dengan Allah, malaikatnya, bukunya, nabinya, hari akhiratnya, dan qadar khairihi wa syarrihi. Apa itu ihsan? Ihsan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembahkan Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Anda melihat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ketika kita melakukan salat, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Jadi salat kita pasti benar, pasti jujur. Banyak orang yang salat tetapi tidak salat. Itu yang dikatakan Syekh kita di Al-Azhar, salat kami tidak salat itu olahraga. Jadi dia manfaatnya olahraga, tapi jiwanya masih tidur. Salat itu bukan hanya bentuk jasad, fisik, bukan, tapi ada jiwa yang berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa namanya salat? Dalam bahasa Arab salat adalah silah, as-silatu bainal 'abdi wa rabbih. Hubungan dengan Allah dan hamba-hambanya, dan itu salat. Berarti kita datang salat karena kita ingin menguatkan berhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena yang penting sudah selesai zuhur. Kita datang di sini untuk menguatkan hubungan kita. Allah memanggil kita di waktu-waktu tertentu. Subuh, datang subuh. Kenapa datang? Ya biar sudah sholatnya. Bukan karena biar sholatnya, tetapi biar kita menguatkan. Kalau kita keluar dari masjid, tidak ada rasa hubungan kita dengan Allah lebih dekat, lebih akrab, berarti apa manfaat sholat yang tadi dilaksanakan? Olahraga. Ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihatnya. Dan jika Anda tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka Anda yakin bahwa Allah melihat Anda. Itu ihsan. Lebih tinggi daripada Islam, lebih tinggi daripada iman. Ada lebih tinggi lagi taqwa. Dalam surah Al-Dzariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa na'im akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Innal muttaqin, sungguh orang-orang bertakwa akan ditempati dalam tempat surga, jannatin wa na'im, dan mereka akan sangat nikmat di dalamnya. Akhirina ma atahum, mengambil, mereka akan ambil apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kenapa? Karena mereka sebelum ini adalah orang muhsinin. Innahum kanu qabla dzalika, sebelum ini, sebelum mendapatkan kebaikan surga ini, mereka adalah orang berihsan, baru bertakwa. Orang yang melakukan turutan ayat surat Al-Baqarah tadi, laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi, itu ayat yang terdapat di halaman 27 sebelah kanan paling atas. Sehingga ulaika alladziina shadaqu, mereka adalah orang yang jujur, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang yang bertakwa. Baru kita datang ke urutan yang berikutnya, yaitu surat Al-Furqan. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini panggilannya beda. Tidak berfirman wa ibadullahi alladzina. Biasanya dalam Al-Qur'an ibadullah, ibadullah, ibadullah. Bahkan dalam kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibadallah, inna lillahi ibadan. Semua ibadullah, ibadullah, ibadullah. Di sini beda, wa ibadur ar-rahman, dengan nama Allah Ar-Rahman. Bukan Allah, bukan wa ibadus sami' wa ibadul basir wa Ar-Rahman. Kenapa?
Karena Ar-Rahman nama Allah yang berarti Maha Sayang. Maha Sayang. Ketika kita melihat kata atau nama Allah Ar-Rahman, ketahuilah bahwa di sisi itu ada banyak kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ini? Orang-orang mufassir tahu artinya bahwa artinya di situ ada kesempatan terbaik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memanggil kita dan menggunakan nama Ar-Rahman, maka datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan terlambat. Allah kasih sayang sebagaimana di surat Ar-Rahman. Coba baca surat Ar-Rahman. Orang yang membaca surat Ar-Rahman dan hatinya tidak tenang atau tidak bergerak, ini kondisinya bahaya orang. Orang yang membaca surat Ar-Rahman dan tidak merasa hatinya bergerak, tidak ingin menangis, kondisinya bahaya. Takut hatinya terkunci. Coba surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Subhanallah. Teramannya surat Ar-Rahman ini bikin tenang. Orang yang tidak tenang itu orang yang kondisinya baik, terkunci hatinya atau munafik atau na'udzubillah min dzalik. Karena Allah lagi memanggil dengan nama yang Maha Sayang. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, alladzina yamshuna 'alal ardi hawnan, yang berjalan atas bumi ini haunan. Artinya mereka tidak punya sifat arogan atau sombong. Biasa mereka. Meski jabatannya besar, tetap biasa jalan. Karena manusia itu sama jalannya. Tidak ada manusia yang berjalan atas tangannya. Semua pasti jalan atas kaki. Jadi jangan-jangan jalannya seperti supaya orang tahu kok beda jalannya. Hamdan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Dan jika mereka berbicara dengan orang yang jahil, jahil termasuk di dalamnya orang yang bermujadah, dan termasuk di dalamnya orang yang ilmunya kurang, tetapi dia suka bermujadah. Bukan hanya orang yang kurang tahu dan dia bertanya biasa, bukan, tetapi orang yang bermujahadah, suka mujahadah. Qalu salama, hamba-hamba Allah yang sebenarnya ketika diajak bicara oleh orang yang bermujahadah, qalu salama, mereka bilang kata-kata yang baik. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyam, dan sifatnya mereka itu selain mengucapkan kata-kata yang baik, mereka yang itu dari Rabbihim sujjadan wa qiyam. Ketika waktu malam yang seharusnya yabidun ini tidur, malah mereka sujjadan wa qiyam, malah mereka bersujud dan berqiyamul lail. Seharusnya malam itu
istirahat. Yabitun, akan tetapi ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang terpilih itu tidak tidur tetapi bersujud dan berqiyamul lail. Artinya mereka bertahajud. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyam. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Dan mereka yang sering-sering berdoa, ya Allah jauhilah kita dari siksa api neraka. Inna 'adzabaha, karena siksa neraka, kana gharama. Gharama itu artinya tidak lepas. Siksa neraka itu tidak lepas. Khalidina fiha, selama-lamanya. Gharama. Jadi sifatnya mengucapkan kata-kata yang baik, tidak sombong sebelumnya. Kemudian mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui jalur malam, qiyamul lail, tahajud. Kemudian mereka berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka sangat tahu bahwa tidak ada tujuan atau yang bisa dibagi selain Allah Subhanahu wa taala, dan doanya bukan untuk dunia. Mereka setelah qiyamul lail doa, ya Allah berilah kepada saya 1 M atau apa. Tetapi doanya untuk akhirat. Fikirnya, hatinya, akalnya sibuk akhirat. Ya Allah, jangan-jangan sampai aku jatuh di dalam api neraka. Karena api neraka itu ketika kena orang tidak melepaskannya. Pikirannya akhirat selalu, bukan pikirannya apa-apa. Baik saja kita doa, minta kepada Allah apapun yang kita ingin di dunia, baik saja. Ya Allah, saya minta menjadi kaya. Ya Allah, jagalah anakku. Ya Allah, rumahku jaga. Baik saja. Tetapi orang ini beda sifatnya. Sibuknya bukan dunia tetapi akhirat. Apapun kondisiku di dunia, ya Allah aku terima. Miskin, kaya, sehat, sakit, apapun kondisiku di dunia aku terima. Yang penting di akhirat jangan saya jatuh di dalam api neraka. Itu sibukannya yang membuat mereka sangat menyala terus. Bernyala terus mereka karena selalu pikir akhirat. Selalu pikir akhirat, akhirnya dunia ini mudah saja meskipun susah. Karena sementara meskipun hidup kita di dunia ini susah, miskin atau apa, akhirnya kita ingat bahwa dunia ini sementara, habis itu pasti yang selama-lamanya adalah akhirat. Jadi sibuklah akhirat. Innaha sa'at mustaqarran wa muqam. Sungguh api neraka ini tempat tinggal yang sangat buruk, yang paling buruk. Maka mereka doa untuk dijauhi darinya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ayat ini punya hikmah yang sangat bagus. Walladzina idza anfaqu, hamba-hamba Allah ini ketika mereka berinfak, lam yusrifu, mereka tidak membuat mubazir. Berinfak kasih saja, jangan mubazir. Maksudnya bagaimana jangan mubazir? Harta saya 1 juta, semua harta saya 1 juta. Jangan ketika saya berinfak 1 juta, akhirnya apa yang saya punya untuk keluarga, itu namanya mubazir. Walau yaqturu, dan mereka tidak kikir juga. Hartanya 1 miliar, ketika berinfak hanya berinfak 1 juta. Nah, ini kikir. Tetapi bagaimana cara infaknya?
wa kana baina dzalika qawama. Bahwasanya mereka ini sangat-sangat mengerti fikih agamanya. Ibadur Rahman ini yang dapat gelar Ibadur Rahman sangat mengerti fikihnya. Bukan hanya orang yang dekat dengan Allah dengan tahajud dan berdoa dan melakukan baik terhadap orang lain, bukan. Tetapi mereka orang yang berfikih juga. Karena mereka tahu bagaimana cara berinfak yang betul. Ketika mereka berinfak tidak mubazir dan tidak pelit. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا. Wajar. Pasti orang yang sebenarnya begini pasti la yad'una ma'allahi ilaha, tidak membuat syirik dengan Allah Subhanahu wa taala siapapun selainnya. Mengakui Allah sebagai Tuhan yang satu-satunya. Wa la yaqtuluna an-nafs, dan mereka tidak membunuh nafs yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Seperti apa nafs yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang tidak boleh dibunuh. Siapa nafs yang boleh dibunuh dan tidak termasuk nafs yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang murtad. Jika orang muslim menjadi murtad, menjadi kafir setelah Islam, itu yang boleh dibunuh, tapi bukan kita yang bunuh, ada hakimnya. Jangan lihat orang murtad langsung bawa pedang, bukan kita, ada hakimnya. Dan di zaman kita ini jarang dilakukan hudud, had-had jarang dilakukan. Yang ketika di zaman Islam yang awal, orang murtad langsung dihukumkan, orang berzina langsung dihukumkan, orang mencuri dihukumkan. Sebagaimana kita tahu di Aceh atau di berbagai negara yang sangat jarang di dunia sekarang yang masih menjaga hudud. Orang murtad yang boleh dibunuhkan, kemudian orang berzina muhsan, az-zani muhsan, orang yang sudah nikah tapi tetap berzina. Kemudian ketiga, orang yang membunuh orang lain secara sengaja, dengan sengaja, membunuh orang lain dengan sengaja, itu dibunuh juga. Itu 3 orang hanya yang boleh dibunuh: murtad, az-zani muhsan, dia ada istrinya tapi tetap berzina, dan yang ketiga, orang yang membunuh orang dibunuh dia juga, kecuali dimaafkan oleh walinya orang yang terbunuh. Wa man yaf'al dzalika yalqa atham. Orang yang melakukan 3 hal buruk ini, musyrik, berzina, atau membunuh nafsu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yang diharamkan bunuhnya siapa? Siapapun selain 3 yang tadi kami sebutkan. Murtad, berzina, dan yang ketiga yang membunuh, itu tidak diharamkan. Selain 3 ini, semua haram dibunuh. Orang yang bersyirik atau berzina atau membunuh orang lain, yang qa'athama, akan mendapatkan dosa dan keburukan. Yudha'af, apa dosanya? Yudha'af lahu al-'adzabu yawm al-qiyamah. Bahwasanya
siksanya dilipat gandakan di hari kiamat. Dan ini harus menjadi alarm buat kita. Meski kita maju untuk melakukan dosa yang kecil, kita anggap dosa ini kecil, harus kita ingat yudha'af lahu al'adzab yaumil qiyamah. Dosanya akan menjadi siksa yang berlipat ganda di hari kiamat. Di hari kiamat, kenapa siksanya akan terlibat di dunia? Karena di hari kiamat kondisinya susah. Di hari kiamat kita tahu Allah berfirman tentang hari kiamat, yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di hari kiamat orang manusia melarikan diri dari saudaranya, ibu dan ayahnya, sahibatihi istrinya, dan bani anak-anak keturunannya. Melarikan diri, melihat ibunya lari tidak mau ketemu. Kenapa? Takut dimintai satu bahan oleh ibunya atau oleh kerabatnya, maka dia melarikan diri. Hari kiamat tidak ada orang yang memberikan pahala walaupun satu pahala. Semua hanya bilang nafsi nafsi, diriku diriku. Nah, di tempat yang itu yang dia sangat membutuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, malah dilibatkan ganda siksa. Wa yakhlud fihi muhalla, dan dia masuk siksa itu selama-lamanya. Illa, ayat ini yang membuktikan kenapa Allah Subhanahu wa taala memanggil pertama dengan nama Ar-Rahman, wa ibadu Ar-Rahman. Sampai ayat yang ke-70 baru kita tahu ternyata kenapa Allah berfirman wa ibadu Ar-Rahman, bukan wa ibadullah. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Tadi kita bilang sifatnya ibadah Rahman, dan mereka juga tidak melakukan tiga hal yang buruk, membunuh nafsu dan berzina dan bersyirik. Dan meski ada orang yang terlanjur membuat tiga hal itu atau salah satunya, masih punya kesempatan oleh Allah SWT. Masih diberikan kesempatan. Meski ada orang yang pernah murtad bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala, atau pernah berzina, atau pernah membunuh nafsu, dosa besar tiga-tiga ini, tetap diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup tenang dan aman. Illa, siapa orang yang diberikan kesempatan meskipun setelah dia melakukan dosa besar itu? Orang yang bertaubat, orang yang beriman, dan dia beramal saleh, mukmin. Illa man taba wa amana wa amila amalan salih. Taubat, iman, amal saleh. Nah, sekarang saya bertanya, taubat kemudian iman, emang harusnya apa duluan? Harus kita menjadi orang mukmin baru kita bertaubat, atau kita dalam keadaan kafir bertaubat baru beriman? Masa orang kafir bertaubat? Percuma orang kafir bilang aku bertaubat.
semua kan kafir. Harusnya iman dulu. Orang kafir bilang aku menjadi mukmin, baru taubat. Kenapa taubat dulu sebelum iman? Pertama, karena dia asli orang mukmin. Orang mukmin bahwasanya dia mengakui Allah sebagai Tuhan, dan dia sholat, dan dia berzakat, dan dia berpuasa, tetapi terlanjur jatuh di jurang syaitan untuk membunuh nafsu, atau untuk berzina, atau untuk mengucap kata yang syirik. Meski dia sengaja, meski dia tahu kata ini syirik, bukan jahat. Aslinya orang mukmin, kemudian terlanjur jatuh maksiat ini, maka illa man taba, dia bertaubat. Dia tidak harus beriman dulu karena dia memang mukmin, tetapi dia harus bertaubat dan beriman. Beriman apa? Kan tadi kita bilang dia orang mukmin. Beriman yang sungguh. Jangan beriman yang masih bisa jatuh dalam maksiat besar ini, tetapi beriman yang sungguh. Dan iman yang sungguh tidak terdapat kecuali setelah kita bertaubat. Tidak ada orang yang imannya sungguh kecuali orang yang membuat taubat kepada Allah. Inilah turutan Al-Quran. Illa man taba, bertaubat dari maksiat itu. Apa artinya bertaubat? Taubat nasuh. Kita tahu punya syarat 3: menyesal dan menjauhi maksiat tersebut. Misal orang mencuri, bagaimana taubatnya? Menyesal karena dia pernah mencuri, kemudian meninggalkan sifat pencurian itu sekali, kemudian wal azmu ala adam ar-ruju'i ilaiha, dan dia bersungguh-sungguh untuk jangan kembali ke sifat buruk itu sudah taubat. Wa aman, dan dia beriman yang sungguh-sungguhnya. Dan iman yang sungguh itu dalam Al-Quran hanya disebutkan 2 kali. Saya cari dapatnya dalam surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ayat yang keempat. Kemudian yang kedua surat Al-Anfal juga ayat yang terakhir surat Al-Anfal, ayat yang ke-74. Allah berfirman, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang-orang yang beriman sesungguh-sungguhnya. Bukan hanya ulaika humul mu'minun, tetapi al-mu'minuna haqqan. Nah, itu yang dimaksudkan, dia beriman, iman yang sesungguh-sungguhnya. Jadi dia tidak jatuh di dalam maksiat yang seperti itu. Wa amila amalan shalihan, dan dia berbanyak membuat amal saleh. Kenapa? Karena biasanya orang ketika melakukan maksiat kemudian bertaubat, pasti dia melakukan banyak kebaikan seperti tanda minta maaf. Kalau kita melakukan kesalahan terhadap manusia, kemudian kita minta maaf, diterima maaf kita oleh orang itu, pasti kita akan melanjutkan dengan sebuah kebaikan. Kita bawa hadiah, apa kita itu wa amila amalan salih.
Dan itu pelajaran yang kita bisa dapat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau pernah ketika waktu Hudaybiyah ketika Nabi SAW datang dari Madinah menuju Makkah ingin umrah, kemudian ditahan oleh orang Quraisy sehingga mereka bilang, engkau tidak boleh masuk tahun ini ke Makkah, balik saja tahun depan datang kita izinkan kamu masuk. Kemudian Umar bilang sama Nabi, ya Rasulullah, bukankah kita atas kebenaran? Kenapa kita enggak melarang kita saja dan kita masuk? Kemudian Nabi menjelaskan, wahai Umar, aku adalah Rasulullah dan Allah akan menolong aku. Jangan ikut urusan Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah punya hikmat kenapa kita tahun ini tidak bisa masuk. Punya Nabi bulan tahun depan datang dan masuk. Umar bin Khattab merasa bersalah besar. Kenapa beliau bilang, ya Rasulullah, kenapa kita enggak masuk saja? Bukankah engkau Rasulullah benar dan kita atas kebenaran? Merasa bersalah karena mengucap seperti ini. Kata Umar bin Khattab, amiltu bidzalika a'mala. Aku membuat amal saleh yang sangat-sangat banyak agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan aku atas ucapan itu. Padahal ucapan itu bukan ucapan haram, bukan ucapan yang salah juga. Ya Rasulullah, bukankah kita atas kebenaran? Bukankah engkau Rasulullah benar? Merasa bersalah, kenapa ucapannya seperti ini terhadap Nabi. Umar bin Khattab melepaskan berapa puluh leher, membeli budak melepaskan dia, membeli budak melepaskan dia, membeli budak melepaskan dia. Karena apa? Karena ucapan ini yang menurut Umar bin Khattab sangat besar sangat. Padahal omongan biasa. Itu orang kalau merasa bersalah sedikit harus bersegera amal saleh supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tulus menuju Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengganti dosa-dosanya menjadi bahan. Allahu akbar lillah. Allahu akbar lillah. Karena ini Allah menggunakan nama Maha Sayang Ar-Rahman. Kita ingat wa'ibadu Ar-Rahman. Kenapa Ar-Rahman? Kenapa bukan wa'ibadullah? Karena Ar-Rahman yang Maha Sayang. Maha Sayang itu mengganti dosa-dosa kita menjadi pahala. Orang yang baru berzina dapat dosa besar. Dosa yang terdapat oleh keburukan zina dia diganti menjadi pahala. Ar-Rahman. Itu nama Ar-Rahman. Orang membunuh nafsu dosa besar itu. Tapi karena dia bertaubat, beriman dan beramal saleh, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada dia karena membunuh nafsu harus jatuh di api neraka, malah diganti menjadi pahala besar tinggi di surga. Itu sifat Ar-Rahman dan nama Ar-Rahman. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Wa man taba, dan barang siapa yang bertaubat, wa amila salihan, dan beramal salih, fa innahu yatubu ila Allah mataba, maka sungguh diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda taubat kita diterima adalah beramal saleh yang banyak setelah taubat. Kalau kita taubat
menangis, beberapa air mata yang keluar, kita merasa sudah mukmin besar. Tidak cukup saya sholat tahajud, ya Allah saya bertaubat ya Allah, sehingga menangis merasa Imam Syafi'i. Bukan ini tanda terima taubat, bukan. Tanda terima taubat adalah melakukan banyak amal soleh setelah menangis, bukan menangisnya, tetapi apa yang dilakukan setelahnya. Itu tanda terima taubat. Allah berfirman, barang siapa yang bertaubat dan berniat amal soleh, baru ini adalah orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Walladzina la yashhaduna as-sumur idza marru bil lagwi marru kirama, dan mereka tidak pernah menjadi syahadatul zur atau menjadi saksi atas kejahatan, kezaliman. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kenapa ini dimundurkan menjadi terakhir? Walladzina yashhaduna az-zur. Setelah diterima taubatnya, Allah mengingatkan kita kembali, dan ibadur rahman itu ingatlah bahwa mereka tidak bersyahadatuz zur. Kenapa? Karena mayoritas manusia, mayoritas orang muslim mengira ucapan lisan itu hal yang mudah saja. Pernah engkau melihat Syekh Mu'tasim mencuri? Iya, saya pernah. Langsung, tanpa mencari benar, tanpa mencari bukti. Ya pernah. Enggak pernah. Itu bukan kata yang bisa kita main-main saja. Jangan pernah bilang, ya itu orang jahat. Pernah saya diceritakan tentangnya bahwa dia orang jahat. Jangan bilang pernah diceritakan. Kalau tidak lihat dengan matamu langsung, tidak dengar dengan telingamu langsung, jangan pernah hukum atas orang. Itu yang dikira oleh kita mudah saja. Oh, aku nggak melakukan dosa, cuma aku ngomong. Ya, ngomong itu dosa besar. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Mereka tidak membuang waktu untuk berbicara yang tidak berguna. Mereka bicara yang berguna atau tidak bicara. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Falyaqul khairan aw liyasmit." Ucapkanlah yang baik atau diam saja. Seperti itu. Ulaika yujzauna ghurfatan ma sabaru. Yang melakukan hal-hal seperti ini, yujzauna ghurfatan, mereka akan diberikan tempat tinggi di surga yang namanya al-ghurfah, yang menurut mufassirin tempat tertinggi di surga. Karena mereka bertaubat, beramal saleh, dan begini sifatnya, mereka mendapatkan tempat tinggi di surga, khalidina fiha, selama-lamanya, hasunat mustaqarra wa muqama. Bahwasanya surga adalah tempat tinggal yang sangat-sangat baik bagi orang-orang yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga atas taubat kita kepadanya, menjaga atas ketulusan kita terhadapnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan dan memberikan kepada kita rasa untuk bersyukur kepadanya atas seluruh kebaikan yang diberikan. Barakallahu fikum. Astaghfirullahaladzim al-'azim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.